Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang semangat, sehingga proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, kita akan memulai, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya nanti kita bisa menentukan resultan. Resultan itu adalah hasil dari penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor atau lebih secara geometri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari vektor. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang penjumlahan atau pengurangan secara geometris. Nanti di sini kita akan belajar dengan dua cara. Yang pertama pakai aturan atau metode segitiga. Nah, tentang vektor ini kita tahu bahwa dimanapun kita gambarkan sebuah garis berarah yang sejajar dengan vektor U. Oke, misalkan di sini sejajar dengan vektor U, panjangnya sama, maka itu adalah vektor U juga. Bisa kira-kira ya, mau dimanapun kita gambarkan. Tapi kalau misalkan kita buat yang sejajar, panjangnya sama, arahnya berbeda, itu adalah vektor minus U. Oke, jadi kalau misalkan mau kita buat minus V, itu adalah yang sejajar, panjangnya sama, arahnya aja yang berbeda, itu adalah vektor min V. Bisa kira-kira ya. Nah, aturan yang pertama, aturan segitiga, nanti di sini cara atau prinsipnya, nanti di sini adalah ujung ketemu pangkal. Oke, ketemu pangkal. Nanti bagaimana cara kita mencari hasil penjumlahan yang nanti itu akan disebut sebagai resultan. Tadi kita sepakat, misalkan kita mau menambahkan vektor U dengan vektor V, maka gambarkan aja sebuah vektor yang sejajar dan panjangnya sama dengan vektor U yang tadi yang diberikan. Anggaplah ini, oke? Inilah vektor U, sejajar, panjangnya sama. Tadi prinsipnya ujung ketemu pangkal. Maka dari ujungnya ini kita buat pangkalnya si V. Oke, panjangnya sama, arahnya sama, kemudian sejajar dengan vektor V. Misalkanlah ini yang sejajar itu. Oke, inilah misalkan kita buat vektor V, maka yang manalah hasil penjumlahan atau biasa disebut resultan. Maka tinggal kita tarik dari pangkalnya si U ke ujungnya si V. Itulah nanti resultannya. Bisa ya, atau inilah nanti vektor U tambah vektor V. Itulah penjumlahan. Nah, gimana cara kita mengurangkan? Misal nih, kita disuruh mengurangkan vektor U dikurang vektor V. Maka sama aja, kalau misalkan kita disuruh vektor U dikurang vektor V, itu sama aja dengan vektor U ditambah dengan minus V. Oke, kira-kira seperti itu dia. Ditambah min V. Maka yang kita tambahkan adalah vektor U. Oke, anggaplah ini tadi vektor U-nya. Sejajar dan arahnya sama, ini vektor U. Min V tadi yang mana? Yang arahnya ke bawah. Dari ujungnya ini tetap kita tambahkan. Oke, inilah min V. Maka resultan atau hasil pengurangannya yang ini dia, dari pangkalnya si U ke ujungnya min V yang tadi. Inilah resultannya, vektor U dikurang vektor V. Begitulah nanti cara aturan segitiga. Oke, kita lihat satu aturan lagi. Satu aturan lagi yang kita pakai adalah aturan jajar genjang. Nah, kalau misalkan kita disuruh menjumlahkan vektor U dengan vektor V dengan aturan jajar genjang, maka di sini prinsip dasarnya itu adalah sepangkal seujung, gitu ya. Sepangkal seujung. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat tadi vektor U tambah vektor V, gimana nanti hasilnya? Maka kita gambarkan sebuah vektor U. Oke, vektor U tadi yang horizontal ya. Anggaplah ini vektor U-nya, panjangnya sama, sejajar dengan vektor yang tadi. Maka nanti dari pangkalnya si U kita gambarkan vektor si V. Dari pangkal harus sepangkal mereka. Jadi kira-kira anggaplah ini udah sejajar dan panjangnya sama. Inilah vektor V-nya.
Maka yang manalah hasilnya? Ingat, dimanapun kita gambarkan yang sejajar dengan vektor U, itu adalah vektor U juga. Jadi kalau misalnya kita buat di sini boleh ya. Ini adalah vektor U juga. Kemudian kalau kita tarik dari sini itu adalah vektor V juga. Oke, kan udah sepangkal dan seujung. Ujungnya udah sama ini. Maka gimana nanti hasil atau resultannya? Maka tinggal kita tariklah dari pangkal menuju ujung. Oke, dari pangkal menuju ujung. Jadi inilah nanti hasilnya atau resultan U tambah V. Oke, U ditambah V. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengurangkan, konsepnya sama aja. Kita buatlah misalkan sebuah vektor. Oke, ini vektor U lah yang horizontal tadi. Nah, tadi kita mau mengurangkan U tambah min V. Min V tadi kan arahnya ke bawah. Dari pangkalnya lah kita tarik. Oke, dari pangkalnya arahnya ke bawah. Oke, inilah vektor min V. Tinggal tarik aja ya. Tinggal kita tariklah nanti dari sini. Inilah vektor U juga. Oke, dari ujung ini kita tarik juga sehingga membentuk jajar genjang. Maka yang menjadi resultan mana? Ingat tadi seujung sepangkal, sepangkal seujung. Berarti dari pangkal kita tarik ke ujung. Oke, jadi yang menjadi resultannya itu adalah yang ini dia. Oke, inilah nanti vektor U dikurang vektor V. Oke, kira-kira seperti itulah nanti prinsip dasar dalam penjumlahan ataupun pengurangan vektor secara geometris. Mau pakai aturan segitiga, mau aturan sejar genjang boleh, atau nanti lebih dari 2 vektor ditambahkan juga boleh. Oke, lebih pastinya kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama di sini misalkan diberikan beberapa vektor, maka yang ditanya misalkan A tambah B. Kalau kita pakai metode jajar genjang sepangkal seujung, berarti kita gambarkan dulu vektor A. Dari pangkalnya si A kita gambarkan vektor B. Kemudian kita buat menjadi sebuah jajar genjang. Maka kita tariklah dari pangkal menuju ujung. Itulah nanti resultannya. Oke, kalau dia pengurangan itu adalah penjumlahan negatif. Misalkan B kurang A, B kurang itu adalah min A tambah B. Ingat, kalau dia minus A, maka dia adalah vektor yang sejajar dengan A tapi arahnya berbeda. Berarti yang ke bawah dia ya. Tinggal kita lukis saja. Dari pangkalnya tetap kita lukis si B. Kemudian kita bentuk jajar genjang. Oke, kita tarik dari pangkal menuju ujung. Itulah resultan atau hasilnya. Nah, contoh yang ketiga, misalnya kita pakai metode segitiga. Yang dicari adalah A tambah B seperti tadi. Berarti sama aja. Kalau dia segitiga berarti dari ujung kita buat pangkal, ya kan, ujung ketemu pangkal. Oke, inilah vektor A. Kita buat dari ujungnya yaitu vektor B. Kemudian kita tariklah dari pangkal menuju ujung. Itulah resultannya. Kira-kira seperti itu dia. Oke, kalau dia pengurangan sama aja dengan penjumlahan negatif. Misalkan di sini C kurang B. C kurang B itu adalah min B tambah C. Berarti yang pertama kita gambarkan dulu vektor yang sejajar dengan B tapi arahnya berlawanan. Oke, kemudian dari ujungnya itu kita buatkanlah vektor C. Nah, ini dia. Ya udah, tinggal kita tarik aja dari pangkal menuju ujung. Itulah nanti yang menjadi resultan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan lebih dari 2 vektor, maka itu sebenarnya metode segitiga tapi dia digunakan beberapa kali. Nah, metode yang seperti ini disebutlah metode poligon. Misalkan kita disuruh mencari A tambah B tambah C, maka kita lukis sajalah vektor A dulu. Dari ujungnya si A itu kita buat vektor B. Nah, ini dia. Dari ujungnya si B itu kita buat vektor C. Nah, hasilnya mana atau resultannya? Yaudah, tinggal kita tarik dari pangkal awal menuju ujung. Oke, inilah dia hasilnya. Nah, contoh terakhir misalkan A tambah min B tambah C, sama aja. Yang pertama kita lukis vektor A, kemudian lukis yang sejajar B tapi arahnya berlawanan. Oke, dari ujungnya kita lukis vektor C. Maka resultannya tinggal tarik dari pangkal menuju ujung. Oke, seperti itulah nanti penjumlahan pengurangan vektor secara geometris.
Misalkan ada sebuah soal, ada segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Dengan vektor AB dinyatakan sebagai vektor U dan AF-nya dinyatakan sebagai V. Nah, yang ditanya adalah resultan AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF dalam bentuk U dan V. Nah, kira-kira gimana lah cara kita menjawab ini, kan gitu. Karena ini harus kita buat secara geometri, berarti kita gambarkanlah dulu segi 6 beraturannya. Anggaplah ini sudah segi 6 beraturan. Maka tadi vektor AB arahnya pangkalnya di A, ujungnya di B, berarti arahnya menuju B. Itu adalah vektor U. Maka kita harus sepakat semua garis yang arahnya sama, panjangnya sama dengan vektor AB itu adalah vektor U juga. Yang mana aja, anggaplah misalkan titiknya, titik tengahnya ini adalah titik O. Maka yang mana aja yang sama dengan AB? Arahnya sama, panjangnya sama. Sudah bisa kita pastikan yang pertama pasti ED, ya kan? Karena dia beraturan. Berarti ini adalah vektor U juga. Yang mana lagi? FO. Oke, itu adalah vektor U juga. Yang mana lagi? OC. Ya kan? OC itu juga adalah vektor U. Oke, jadi semua yang biru itu adalah vektor U, tapi arahnya yang searah dari A ke B. Itu adalah vektor U. Nah, sekarang kalau dia vektor V-nya adalah AF katanya. Berarti ini dia. Oke. Jadi semua garis yang searah dan panjangnya sama dengan AF itu adalah vektor V juga. Yang mana aja itu? Yang pertama pasti yang BO ya. Yang ini kan arahnya sama, panjangnya sama. Yang mana lagi yang merupakan vektor V? Si CD. Ya kan? Sejajar dan kita buat arahnya ke atas. Kemudian siapa lagi? OE. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari resultannya ini? Maka yang pertama, kalau AB-nya tadi udah dapat ya. Kalau AB itu adalah vektor U. Kalau ini sudah tidak menjadi masalah gitu ya. Misalkan kita mau mencari AC. Maka yang manalah itu AC? Maka ingat, pangkalnya di A, ujungnya di C. Maka caranya gimana? Kita pakai yang poligon. Maka ini kita pakailah lintasan yang berawal dari A menuju C, yang kita pakai yang berwarna merah dan warna biru. Kenapa? Karena merah dan biru itu yang sudah ada nama vektornya. Maka bisa kita buat AB ditambah dengan BO ditambah dengan OC. Ya kan? AB itu adalah vektor U tambah BO arahnya ke atas sejajar dengan AF, berarti vektor V yang merah. Yang biru lagi si OC itu sama dengan vektor AB, berarti vektor U lah itu. Maka hasilnya adalah 2 kali vektor U ditambah vektor V, kira-kira gitu. Nah, yang berikut kita mau mencari AD. Dengan cara yang sama, lihatlah garis-garis yang berwarna biru dan merah, lintasan yang berawal dari A menuju D. Berawal dari A menuju D. Kan sama aja, kita buat apa? AB, BO, OC. Berarti si AC tadi ya. Si AC tadi aja langsung kita buat. AC gitu ya. AC itu yang ini lintasannya. Ditambah apa? Tambah CD. Ditambah CD. Oke, AC tadi yang ini. 2U ditambah V ditambah CD itu yang merah arahnya ke atas, berarti vektor V. Oke, maka hasilnya adalah 2 kali vektor U tambah 2 kali vektor V. Nah, selanjutnya apa yang mau kita butuh? Vektor AE. Mau dari manapun lintasannya yang kita pakai itu pasti sama nanti hasilnya. Tapi kalau bisa kita cari aja lintasan terpendek. Contoh dari A ke E, kan bisa aja dia dari sini mutar. Bisa gitu ya. Tapi lebih gampang dari mana? Misalkan kita buat ke AB dulu, ya kan? AB. Kemudian lihat yang warna merah, berarti ke BO dia. Kemudian lihat udah langsung nyampe dia ke E, berarti ditambah OE lah dia. Oke, dimana kalau AB itu adalah vektor U, BO itu adalah vektor V, dan OE itu yang merah itu adalah vektor V. Maka hasilnya adalah U ditambah 2V. Yang terakhir siapa? Si AF. Kalau AF itu sudah dikasih tahu, AF itu adalah vektor V.
maka resultan atau hasil jumlah AB ditambah dengan AC tambah AD ditambah AE ditambah yang terakhir AF itu sama dengan kita jumlahlah ini semua. Oke, yang pertama vektor U ditambah 2U tambah V. Oke, 2U tambah V, kemudian ditambah AD-nya tadi 2U tambah 2V, 2U tambah 2V. Oke, AE-nya tadi adalah U tambah 2V, U tambah 2V, yang terakhir adalah AF-nya adalah vektor V. Nah, kalau kita jumlah nanti di sini U-nya ada 6 ya. U-nya ada 6U ditambah V-nya pun kalau kita hitung ini 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1, berarti ada 6 juga. Oke, atau bisa disederhanain 6 kali vektor U ditambah vektor V. Kira-kira seperti itulah nanti cara menjumlahkan vektor-vektor secara geometri. Oke. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Kemudian kalau misalnya belum paham, coba 2 kali atau 3 kali ditonton. Belum paham juga boleh bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Oke, jadi kita akhiri, dijaga kesehatannya, dan jika harus keluar rumah jangan lupa jaga jarak dan mengenakan masker. Oke, Tuhan memberkati.